Nah, masuk ke subbab 2 kita sekarang nih, tentang penyajian himpunan. Jadi tadi kan kita udah belajar tentang himpunan itu apa. Nah, himpunan ini disajikannya juga beda-beda. Jadi maksudnya cara menuliskannya juga beda-beda ya. Yang pertama itu ada namanya enumerasi atau dengan cara mendaftarkan anggotanya. Nanti Kak Wila bakal jelasin satu-satu. Yang kedua, dengan menyatakan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Yang ketiga, dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Jadi, kalau ada suatu himpunan, nah, dia itu bisa dituliskan dengan berbagai cara. Tapi sebenarnya walaupun caranya beda-beda, ya maksudnya sama aja. Isi himpunannya tetap nggak berubah gitu. Cuma yang berbeda adalah cara penulisannya aja, ya. Yang pertama, enumerasi, mendaftarkan anggotanya. Nah, kalau ini kamu tinggal jabarin aja isinya siapa aja, gitu ya. Misalnya kamu mau nyebutin himpunan bilangan asli, ya, misalnya gitu. Ya udah, tinggal kamu sebutin. Berarti bilangan asli kan mulainya dari berapa? 1 kan, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tahingga. Terus ditutup oleh kurung kerawal. Biasanya penulisan himpunan ini selalu begini. Nah, ini kan sebenarnya isinya itu adalah bilangan asli semuanya gitu kan. Nah, tapi ini ya tinggal kamu sebutin aja, nggak kamu tulis. Kayak gini nih, himpunan bilangan asli. Nggak gitu kan? Ini cuma kamu tulisin anggotanya. Tapi sebenarnya isinya sama nggak sama kalau kamu nulis gini? Sama aja gitu ya. Yang kedua, misalnya kamu mau bikin himpunan bilangan prima, berarti gimana? Isinya siapa aja? Ya 2 gitu kan, 3, 5, 7, terus berapa lagi? 9 ya nggak? Nggak dong, ya kan? Langsung ke 11. Dan seterusnya. Ini juga sampai tahingga. Ini kan isinya itu adalah bilangan prima, ya. Sekarang, kalau misalnya Kaulo minta kamu tulisin apa ya, himpunan C yang isinya itu adalah bilangan bulat antara 0 sampai 6 gitu. Ya kalau antara 0 sampai 6 berarti ya kamu tulisnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, ini kan isinya bilangan bulat antara 0 sampai 6 ya. Jadi ngerti ya, kalau enumerasi itu ya kamu sebutin aja daftar anggotanya. Satu lagi nih contoh. Kalau misalnya Kaulo minta himpunan huruf pembentuk kata pingpong misalnya nih. Nah, gimana tuh isinya siapa aja? Ya, isinya huruf P pasti kan. Habis itu I, terus N, dan G. Ada lagi nggak? Ada nih satu lagi. O, belum kan? Nah, tapi kan ini udah sama nih, udah kita tulis. Jadi ya udah nggak usah. Jadi ini adalah huruf pembentuk kata pingpong. Kayak gini contohnya ya. Nah, yang kedua itu dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi kalau yang pertama tadi nyebutin anggotanya, yang ini kita sebutin sifatnya dia itu apa, himpunan apa, pakai kata-kata ya. Nah, Kak Wil ambil contoh yang sebelumnya yang udah kita bikin. Kalau dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, berarti kita nulisnya ya pakai kata-kata nih. Yang A adalah himpunan, tadi apa nih isinya? Bilangan asli. Udah kan gitu doang, nggak kurang dari berapa ya. Himpunan bilangan asli, gitu aja. Nah, kita tulis gini. Kalau yang B tadi berarti himpunan apa? Bilangan prima, gitu kan. Terus yang C ini apa tadi? Ini kan himpunan bilangan bulat antara 0 sampai 6. Kalau yang D tadi adalah himpunan huruf yang menyusun kata pingpong. Nah, jadi gini ya, kalau yang ini kita tulisnya pakai
kata-kata. Bisa ya? Yang ketiga, ada notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau ini contohnya begini. Nah, kayak gini. Jadi ini cara bacanya. Kita punya himpunan A nih. Isinya itu adalah X, di mana X itu kurang dari 5. Ya kan, ini kan bacanya nih X kurang dari 5. Dan X-nya itu adalah bilangan cacah. Nah, kalau dari data kayak gini, kamu bisa nggak nih nyebutin kira-kira isinya siapa aja coba? Kan di sini dia bilang nih, X bilangan cacah. Bilangan cacah tuh dari berapa sih? Dari 0 kan? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi dimintanya di sini kurang dari 5. Kalau gitu berarti isinya himpunan A siapa aja? Ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 5-nya ikut nggak? Enggak ya, kenapa nggak ikut? Soalnya dia tandanya kurang dari. Bukan begini ya, kalau begini dianya ikut nih. Tapi kalau gini dia nggak ikut. Jadi ya udah isinya si himpunan A ini 0 sampai 4. Tapi ini kan kalau tadi bentuk penulisan yang mendaftarkan anggotanya yang enumerasi kan. Nah, kalau ini adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi dibikinnya pakai kayak gini penulisannya. Tapi sebenarnya isinya kan sama aja, cuma penulisannya aja yang beda ya. Coba sekarang kalau kita bikin notasi pembentuk himpunan dari ini, bisa nggak? Nah, yang pertama, tadi nih, yang contoh sebelumnya, ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, sampai tak hingga. Jadi nulisnya, ini kan tadi kumpulan bilangan apa? Asli kan? Nah, nulisnya tadi kayak gini nih. Si himpunan A adalah itu anggotanya X. Dan syaratnya, X itu harus apa? X adalah bilangan asli. Nah, udah gini doang, ya kan? Gampang kan? Lanjut, coba yang B. Berarti kita nulisnya gimana nih? Lihat dulu isinya nih siapa nih? Si anggotanya 2 sampai 11 nih kan? 2, 3, 5, 7, 11. Ini bilangan prima kan? Berarti isinya itu X sehingga X adalah bilangan prima. Kalau ditulisnya gitu bener nggak? Kurang tepat, soalnya dia ada batasnya nih, nggak kayak gini kan? Nah, jadi kita nggak nulis semua bilangan prima, tapi cuma sampai 11 aja. Kalau gitu kamu mesti bikin batasnya di sini. X-nya itu harus kurang dari 12 gitu kan. Kenapa 12? Ya kenapa nggak 15 kan bisa juga. Nah, cuma kalau misalnya kamu bikinnya 15, masih bisa ada 13 nih di sini ya kan? 13 kan bilangan prima juga nih. Harusnya ya himpunannya isinya 13-nya ikut, tapi 13-nya nggak ada. Berarti ya lebih tepatnya kamu bikin 12 atau kurang dari 13 juga bisa ya. Terus juga kamu mesti bilang berarti di sini X adalah bilangan prima gitu ya. Kalau kamu nggak bilang bilangan apanya ya, ini kan berarti bisa apa aja nih. Bisa aja kalau nulisnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 gitu kan. Harusnya kan yang tepat sama isi anggotanya ini yang mana? Ya yang bilangan primanya aja gitu ya. Coba yang C sekarang. Yang C ini berarti tadi kan di antara nih ya, ini kan 1 sampai 5. Ya udah kamu bikin X-nya itu berarti harus lebih dari 0 dan kurang dari 6 gitu kan. Berarti isinya kan 1 sampai 5. Dan X-nya adalah apa tuh? Bilangan apa nih? Ayo. Cacah gitu kan. Nah, udah deh. Bisa ya, nanti kita latihan lagi deh yang banyak. Nah, tadi sebelumnya Kak Wilo bilang ada 3 cara penulisan himpunan. Yang pertama adalah dengan mendaftarkan anggotanya. Yang kedua itu menceritakan sifat anggota himpunan. Dan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu ya. Nah, sekarang misalkan kita akan menyatakan himpunan semua hari dalam 1 minggu. Oke, kalau dengan cara mendaftarkan anggota himpunan, berarti kita menyebutkan semua isinya ada siapa aja. Jadi hari dalam 1 minggu itu ada siapa aja. Oke, jangan lupa kita pakai huruf
kapital untuk menyatakan himpunannya dan kurung kurawal kayak gini ya. Baru kita sebutin satu-satu, mulai dari hari Senin, Selasa. Nah, ini Kak Wilo langsungin aja supaya cepat. Oke, jadi ini disebutin semua Senin sampai Minggu. Ini adalah kalau dengan mendaftar anggota himpunan. Jadi kita sebutkan satu-satu ya. Yang kedua itu dengan menceritakan anggota himpunan. Jadi ini dengan kalimat. Penulisannya kayak gini. Nah, jadi kalau menceritakan, kita menjelaskan kayak gini ya, himpunan semua hari dalam 1 minggu, gitu. Cukup dengan penulisan kalimat seperti ini, oke? Yang ketiga, kita juga bisa pakai dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini biasanya ada huruf variabelnya ya, jadi ada X atau Y atau apa aja terserah kamu gitu. Jadi, contohnya seperti ini nih. Tadi kan himpunan A itu adalah X sehingga X merupakan nama hari dalam 1 minggu gitu. Nah, ini adalah cara penulisan dengan notasi. Huruf X di sini boleh kamu ganti misalnya dengan Y gitu atau dengan Z. Pokoknya keduanya harus sama ya. Dan biasanya dia huruf kecil. Oke, jadi ada 3 ya cara penulisan himpunan, ada 3. Dan kamu harus ingat-ingat gimana cara menuliskannya masing-masing ya.